Hello guys, welcome back to TwinLab Channel. Jadi kali ini kita akan membahas tentang ekspresi pada pemrograman Python. Sebelumnya, jika kalian belum menonton video saya tentang tipe-tipe data, sebaiknya kalian menonton video itu terlebih dahulu agar kalian lebih memahami pembahasan di video kali ini. Oke, langsung aja kita masuk. Ekspresi. Ekspresi itu apa sih? Ekspresi itu adalah suatu kombinasi dari satu atau lebih variabel, konstanta, operator, dan fungsi yang tentunya akan menghasilkan nilai tertentu. Oke, dalam ekspresi itu ada sebuah operator. Apa itu operator? Operator adalah suatu fungsi standar untuk melakukan perhitungan aritmatika, logika, dan relasional ya. Sebelumnya kita lihat dulu struktur umum ekspresi. Ekspresi itu terdiri dari sebuah operan, dari operan, dan operator, dan operan gitu ya. Dimana operator itu diapit oleh operan. Operan itu apa? Operan itu adalah nilai yang nanti kemudian akan diproses atau kita masukkan sehingga nanti akan menghasilkan suatu hasil tertentu gitu ya. Nah, di sini ada 3 jenis ekspresi. Yang pertama adalah ekspresi aritmatika, di mana operannya itu numerik, operatornya adalah operator aritmatika ya, dan hasilnya adalah hasil numerik gitu ya. Nah, kedua adalah ekspresi relasional, di mana operan atau data yang dimasukkan adalah numerik. Kemudian operatornya adalah operator logika, dan hasilnya adalah bool atau boolean gitu ya, yang menghasilkan nilai true and false gitu. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi logika, di mana operan atau data yang dimasukkan adalah bool, dan operatornya adalah operator logika, dan hasilnya adalah bool. Oke, kita langsung aja masuk ke ekspresi aritmatika supaya kita lebih paham. Saya di sini akan memberikan contoh. Pertama, saya akan memasukkan sebuah nilai ke suatu variabel. Di sini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel A dan langsung melakukan assignment ke nilai A tersebut. Misalnya saya akan membuat A ini 12 gitu ya. Oke, kemudian B. B itu misalnya saya akan buat nilai 20. Atau ini mungkin lebih gampang ya, biar lebih gampang ini saya akan buat 19 gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke operator aritmatika pertama. Operator pertama adalah tanda plus atau penjumlahan seperti kita tahu. Nah, untuk mengeluarkan output nilai operator plus gitu ya teman-teman, kita tinggal pakai kata perintah print. Kemudian masukkan operannya. Operannya itu atau nilai yang kita masukkan adalah si A. Kemudian kemudian nilai operan selanjutnya adalah si B. Maka print A plus B gitu ya teman-teman. Ini nggak perlu dispasi, tidak apa-apa gini ya. Oke. Maka nanti akan menghasilkan nilai 39, di mana 19 tambah 20. Begitu ya. Kemudian, operator selanjutnya dari operator aritmatika adalah pengurangan. Operator minus gitu ya. Maka kita akan coba melakukan hal yang sama. Print A min B gitu ya. Maka akan menghasilkan angka minus 1 gitu ya. Oke, lanjut. Ke operator perkalian. Ini akan perkalian pada Python akan menggunakan tanda bintang ya teman-teman. Gini. Jadi kalau kita coba print A operannya, kemudian kita masukkan operatornya, kemudian kita akan masukkan operannya selanjutnya. Gitu ya. Maka akan menghasilkan angka 380. Operator selanjutnya adalah pembagian ya. Jika tadi bintang adalah perkalian, maka slash gini teman-teman adalah pembagian gitu ya. Print A bagi B. Hasilnya adalah 0,95 gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman ingin menghasilkan sebuah nilai integer atau sebuah bilangan bulat, teman-teman bisa menggunakan
tanda integer di depannya ya. Begini jadinya. Nah, hasilnya jadi akan 0 begitu ya. Itu kalau jika teman-teman ingin menghasilkan nilai integer. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya. Operator selanjutnya yaitu adalah operator modulo. Modulo itu menggunakan tanda persen gitu ya teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang belum tahu apa itu modulo itu adalah sisa bagi. Misalkan kita punya angka gini teman-teman. Misal kita punya angka 3 gitu ya. 3 modulo 2 akan menghasilkan berapa teman-teman? Ya, menghasilkan 1. Kenapa? 3 dibagi 2 akan bersisa 1. Nah, bagaimana kalau misal nilai yang depannya lebih kecil daripada yang belakangnya gitu ya. Misalkan di kasus ini adalah A19 dan B20 gitu ya. Nah, pada kasus ini teman-teman dia akan menghasilkan nilai si A itu sendiri. Nah, 19. Karena anggapannya 19 sama dengan 20. Coba saya tulis ya di sini ya. Karena 19 itu sama dengan 20 dikali dengan 0 gitu ya. Tambah 19. Maka hasilnya adalah atau sebagiannya adalah 19. Begitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke operator selanjutnya ya. Operator selanjutnya adalah pemangkatan. Pemangkatan itu adalah menggunakan bintang 2. Artinya kalau kayak kita dikali lagi gitu kan. Pemangkatan gitu ya teman-teman. Nah, ini kita coba contoh aja. Print misalnya A pangkat B gitu ya. A pangkat B ini akan menghasilkan angka yang cukup besar kayak gini. Oke. Dia akan menghasilkan segini teman-teman. A pangkat B gitu ya. Dan yang terakhir adalah operator floor. Oke, apa itu operator floor? Operator floor adalah operator pembagian yang membulatkan ke bawah teman-teman. Maksudnya gimana? Oke, di sini saya tidak akan menggunakan contoh A sama B. Supaya kita lebih paham, saya akan coba angka aja gitu ya teman-teman. Misalnya begini, 29 floor 10 akan menghasilkan berapa nih? Akan menghasilkan 2. Nah, maksudnya gimana? Kalau kita anggapannya teman-teman, 29 dibagi 10 itu akan menghasilkan 2,9. Nah, 2,9 ini kemudian akan dibulatkan ke bawah. Nah, bagaimana kalau komanya tuh udah benar-benar deket, Kak? Oke, di sini kita coba 29,8 ya. 29,8 itu kan udah anggapannya tinggal 0,2 akan menghasilkan nilai 30 gitu kan. Tetap dia akan menghasilkan nilai 2. Bedanya dia pakai koma 0. Kenapa? Karena nilai ini adalah float dan hasilnya juga pasti float. Nah, bagaimana supaya saya ingin membentuknya ke integer? Ya udah seperti sebelumnya, tinggal taruh integer, sintaks integer di depannya, kasih kurung, selesai. Maka akan menghasilkan integer 2. Begitu ya teman-teman. Oh ya, saya juga perlu ingatkan teman-teman bahwa Python ini adalah bahasa yang case sensitif banget. Jadi kalau kalian salah menggunakan huruf besar maupun huruf kecil, itu akan berakibatkan error. Contohnya seperti apa? Nih, dari sini ya teman-teman. Saya coba ganti ini jadi A besar gitu ya. Misal saya lupa kalau ini pakainya adalah A kecil. Maka akan menghasilkan apa? Name error. Karena nama A besar tidak terdefinisi. Karena nggak ada gitu. Jadi akan menghasilkan error. Jadi bagi teman-teman perlu banget ya di sini untuk ketelitiannya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut gitu ya teman-teman. Kita akan lanjut ke ekspresi relasional. Jadi kita tahu bahwa teman-teman bahwa ekspresi relasional itu operannya numerik dan hasilnya tuh bool. Jadi kita perlu tahu dulu nih, apa itu operator dari relasional. Oke, operator pertama adalah sama dengan. Oke, kenapa beda Kak sama yang di sini? Oke, karena ini berfungsi untuk menghasilkan nilai bool, maka dia nggak menggunakan sama dengan yang seperti di sini gitu ya. Seperti ekspresi aritmatika, tidak. Misalnya seperti apa? Misal, kita punya angka seperti biasa ya. A, misalnya A itu sama dengan 3, dan B itu sama dengan 2 gitu ya. Oke, kita masuk ke operator pertama. Operator sama dengan gitu ya. Misal,
kita mau menjelaskan bahwa A itu sama dengan 2 gitu. Apakah A sama dengan 2? Ini ya. Berarti A sama dengan 2. Nah, A sama dengan 2. Maaf, A sama dengan B ya. Nah, ini akan menghasilkan apa, teman-teman? Nilai false. Kenapa? Karena nilai A tidak sama dengan B. Oke, lanjut ke operator selanjutnya. Operator tidak sama dengan. Sini menggunakan tanda seru dan sama dengan. Kita coba ya. Apakah A tidak sama dengan 3? A tidak sama dengan B? Ini. Oke. Kita coba. Hasilnya adalah true. Karena kenapa? Nilai A tidak sama dengan B. Kemudian ada operator lagi, teman-teman. Operator lebih besar dari ya. Nah, apakah A lebih besar dari B? Ini. Nah, ini akan menghasilkan nilai true. Karena nilai 3 akan lebih besar pada 2. Lanjut ke operator kurang dari. Kurang dari. Kita bikin print A kurang dari B gitu ya. Apakah ini bernilai benar? Salah. Karena A harusnya lebih besar daripada B gitu ya. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada operator lainnya, teman-teman. Yaitu operator lebih besar sama dengan gitu ya. Lebih besar sama dengan. Maka tentu teman-teman akan bisa menebak hasilnya. Nilainya adalah true ya. A lebih besar sama dengan B gitu. Hasilnya adalah true. Tapi kalau misalnya kita ganti ini jadi 3, juga bernilai true. Karena A lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Kembalikan ke semula. Untuk operator selanjutnya, atau kita bilang operator yang terakhir ya. Operator yang terakhir adalah kurang dari sama dengan. Nah, ini kita bisa menebak hasilnya. Bahwa hasilnya akan false ya. Nah, hasilnya akan false. Untuk ekspresi rasional hanya memiliki 6 operator ya, teman-teman. Jadi yang dimasukin adalah numerik. Ini numerik ya, integer bentuknya. Boleh integer, boleh float gitu ya, teman-teman. Tapi hasilnya adalah bool. Yaitu bisa false, bisa true. Oke, kita akan lanjut ke ekspresi logika, di mana operannya adalah bool dan hasilnya juga bool gitu ya. Untuk operator logika di sini ada 3 operator gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu diingat nilai A atau nilai operan yang kita assign itu harus bentuknya true atau false. Dan kalian juga perlu ingat seperti di video saya tentang tipe-tipe data bahwa nilai dari true dan false ini harus huruf besar ya. Misal kita punya nilai A itu true. B itu apa? B itu false. Nah, gini ya. Nah, gitu. Nah, kita masuk ke operator pertama. Yaitu operator AND. Dan ya gitu, teman-teman. Nah, jika misalnya print A, N, B. Hasilnya apa, teman-teman? False. Kenapa? Karena kalau N, teman-teman, dan seperti kita tahu, teman-teman, untuk logika ya, teman-teman, itu harus dua-duanya bersifat benar gitu ya, teman-teman. A dan B gitu ya. Untuk selanjutnya adalah operator atau itu OR ya. OR. Coba print A or B. Maksudnya apa? True. Karena kalau OR itu boleh, kalau A-nya kan bisa A benar atau B benar. Dan kalau jika salah satunya benar ya berarti dia bernilai true gitu ya. Oke, selanjutnya adalah operator not. Itu ya. Kita akan mengasihkan coba ya. Kalau not print A, not B. Nah, ini adalah invalid syntax ya, teman-teman. Oh, di sini maaf, harusnya sintaksnya seperti ini. Not A gitu. Dia untuk membalikan nilai dari si operannya itu. Misalnya nih, A itu bernilai true. Berarti not A ya berarti false. Kita coba yang B.
Jika B itu false, berarti bukan B, berarti harusnya benar. Anggapannya dia salah. Tidak salah berarti benar gitu ya teman-teman. Nah ini operannya ini ya. Jadi ini adalah bentuk dari ekspresi logika. Untuk selanjutnya adalah operator assignment. Oke, untuk operator assignment ini dia ini singkat saja teman-teman karena dia ini fungsinya untuk mempersingkat operasi gitu ya, operator assignment. Jadi operator ini membantu untuk memasukkan nilai ke suatu variabel, maka assignment gitu ya. Misalnya di sini kita punya A gitu ya teman-teman. Kita punya A. Bisa di sini kita A itu adalah 10 dan B sama dengan 2 gitu ya teman-teman. Nah, kita coba ya. A sama dengan A. Bisa kita mau apain teman-teman? Kita mau nilai A-nya, nilai A di sebelah kiri itu sama dengan nilai A dikali si B gitu ya. Berarti pakai ini ya, gini. Oke. Jangan lupa untuk kita print A, maka hasilnya akan 20. Nah, teman-teman, kalau di Python ini kita perlu teliti banget ya, teman-teman. Jadi maksudnya gini, cara membacanya itu adalah dari kiri ke kanan. Misalnya kita punya A sama dengan A plus A kali B. Itu nilai A, itu kan variabel di kiri. Dan nilai A ini kita mau masukin dengan apa? Mau dia A kali A juga boleh, teman-teman. Bisa kayak gini. Boleh saja. Jadi yang penting tuh nilai A. Jadi yang di print atau di output itu adalah nilai variabel yang di sebelah kiri. Karena di sebelah kanan adalah nilai assignment atau nilai masukannya. Jadi kalau kita print A maupun di sebelah kanannya A kali A, ya tetap yang di print adalah di yang variabel sebelah kiri. Itu ya teman-teman. Nah, bagaimana cara kita bisa mempersingkat A sama dengan A kali B? Berarti kan A, operator aritmatikanya adalah kali kan? Nah, itu B. Oke. Berarti sesuai dengan bentuk strukturnya, dengan menggunakan operator assignment, berarti A kali sama dengan B. Ini ya teman-teman. Nah ini kalau kita print, hasilnya tetap 20 gitu ya. Karena ini samanya dengan, jadi A kali sama dengan B sama dengan A sama dengan A kali B gitu teman-teman ya. Ini adalah operator assignment adalah operator gitu ya, yang membantu meringkas operasi assignment dari suatu variabel. Oke, sekian aja dari video saya kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan atau soal yang ingin dibahas di channel kami, silakan taruh soal kalian atau pertanyaan kalian di link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini karena channel kami akan terus membahas soal-soal dan materi yang juga menarik. So, see you on next video. Bye-bye.